seperti di thumbnail dan judulnya ya, aku akan nge-swatch ini seluruh koleksi lip tint aku dengan warna yang nude, orange, peach, kecoklatan, pokoknya warna-warna earth tone gitu ya. Karena memang sebenarnya video ini terinspirasi dari setiap kali aku nge-review lip tint, pasti ada aja ya yang nanyain, mirip nggak sih sama Revlon Plum Tint yang shade-nya Sigh? Karena memang itu tuh dulu famous banget, banyak yang suka. Cuman aku selalu nggak pernah bisa jawab, karena si Revlon Plum Tint-nya tuh aku cari-cari kemana-mana udah nggak ada, kayaknya sih nyelip nyimpennya ya. Sampai akhirnya aku order lagi nih untuk shade yang Sigh. Dan kenapa enggak nih, aku akan bandingkan dengan seluruh lip tint aku yang warna-warnanya tuh mirip-mirip gitu. Jadi kalian nanti bisa lihat ya untuk perbandingan warnanya seperti apa. Secara memang untuk warna-warna yang kayak gini itu akan jadi favorit semua orang nggak sih? Karena nggak pucat sama sekali. Cocok di semua skin tone, udah gitu juga pastinya natural. So, kalau kalian udah nungguin video ini, pastinya pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan langsung aja sekarang aku akan swatch satu persatu ya. Pastinya aku akan mulai dari Revlon-nya terlebih dahulu, yang namanya adalah Stain Plum Tint. Ini di shade Sigh, yang akhirnya aku beli lagi karena yang lama nyelip entah kemana. Yang pasti sih mungkin kenapa ini famous banget ya waktu itu, karena setahu aku tuh lip tint jarang banget mengeluarkan warna yang kayak gini, kayak ada nude kecoklatan, terus ada orange-nya juga. Biasanya warna-warnanya cukup gonjreng atau yang terlalu gelap ya, jadi warna naturalnya tuh jarang. So, untuk shade yang saya ini jadi banyak banget yang suka. Gimana enggak ya, sekarang langsung akan aku swatch aja di tangan aku. Secara teksturnya, dia ini kayak gel tint gitu yang cukup agak padat. Udah gitu pigmentasinya langsung keluar banget ya. Untuk di warna yang saya ini tuh kayak warna-warna orange agak sedikit kecoklatan yang masih kelihatan fresh. Dan aku akan langsung pakai di bibir aku aja dalam kondisi bibir yang nggak sama sekali dikasih concealer ya. Tapi sebelum mengaplikasikan aku agak salfok nih sama wanginya. Wanginya tuh kayak wangi yang tidak asing gitu loh. Ini wangi apa sih? Semangka? Atau wangi lemon? Bukan sih. Ini wanginya nggak asing banget, nanti mungkin kalau aku udah tahu aku akan tulis aja di layar ya. Yang pasti sih memang agak kerasa ya untuk wanginya, cuman nggak yang benar-benar menyengat sampai mengganggu gitu loh, karena ini wanginya enak. Udah gitu pas dipakai di bibir aku, sekali swipe nih di bagian bawahnya, coveragenya bagus banget. Dia langsung bisa mengcover dan masuk ke bibir atas aku. Ini aku belum celup lagi, tapi masih bisa banget ya menyamarkan pinggiran bibirku yang gelap. Finishnya sendiri untuk yang Revlon ini, kalau mungkin kalian udah tahu dan pernah pakai, ini tuh kayak semacam glossy lip gitu yang membuat bibir terkesan lebih sehat. Apalagi warna yang saya ini kan kayak warna orange agak kecoklatan yang natural gini ya. Jadi rasanya tuh bibir semakin seger aja dilihatnya. Biasanya untuk warna-warna kayak gini tidak akan pernah gagal ya. Untuk no makeup pun aku rasa ini masih kelihatan bagus karena memang gak kepucatan sama sekali dan masih cocok di semua skin tone. Seperti ini ya hasilnya waktu dipakai di bibir aku, kelihatan fresh banget gak sih? Oh ya, dulu aku pernah nge-review juga Revlon Plum Tint ini dan di warna saya ini sih di aku kayak waktu itu jadi agak coklat gelap gitu loh. Tapi aku nggak tahu apakah formulasinya udah di-update atau memang waktu itu tuh base dari bibir aku kan udah beberapa kali swatch warna yang lainnya. Jadi untuk warna yang ini tuh kayak udah terkontaminasi gitu. Mungkin ada dua kemungkinan itu ya. Yang pasti untuk update warnanya yang saya ini dalam kondisi bibir aku memang tadi belum pakai apa-apa dan gak ada stain sama sekali, tuh hasilnya seperti ini. Terus sekarang aku mau cek, aku agak lupa-lupa ingat juga apakah dia transfer proof apa enggak. Oke, ternyata kalau aku lihat di sini dia nggak transfer proof ya, nempel nih di tangan aku, cuman nggak yang sebanyak itu juga. Jadi kelihatannya di bibir aku masih cukup bagus. So, seingat aku memang untuk Revlon ini sih dia untuk makan makanan ringan biasa aman. Untuk makan berminyak dia memang pudar di bagian tengahnya, tapi kayak masih ada stainnya gitu. Dan untuk lengkapnya semua lip tint yang aku rekomendasikan kali ini sebenarnya udah pernah aku review, mulai dari tekstur sampai tes ketahanan. Kalian bisa langsung cek aja di video-video aku sebelum ini, atau mungkin nanti akan aku taruh linknya di kolom deskripsi bawah. Dan sekarang masuk ke warna kedua nih dengan hint yang mirip, yaitu Hana Sweet Hindorable Lip Stain. Yaps, untuk lip stainnya Hana Sweet ini waktu itu juga sempat banyak banget yang nonton, pro kontra sih di situ, ada yang tahan lama, ada yang enggak katanya waktu sharing. Cuman memang buat aku sendiri, aku pakai sampai beberapa kali makan itu stainnya kuat banget. Dan di sini yang bakal aku swatch 05 Coral karena menurut aku hintnya mirip-mirip ya.
Waktu aku swatch di tangan, ternyata memang ini mirip dengan yang saya tadi, kayak warna-warna orange agak kecoklatan gitu, yang nggak pucat sama sekali. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku ya. Beberapa kali swipe ini nggak perlu celup lagi, coveragenya udah bagus, bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Tapi memang untuk yang Hana Sui ini, aku di sini sengaja pakainya tipis-tipis aja ya. Karena kalau aku pakai beberapa layer, dia tuh nanti agak menggelap warnanya menurut aku. Jadi udah kayak nggak sesuai lagi dengan warna awalnya. Karena memang waktu itu aku sempat tes ketahanan dengan menggunakan shade coral ini, waktu dipakai sampai malam itu menggelap gitu loh di bibirku. Dan kembali lagi ini di finishnya dia sebenarnya tuh nggak terlalu yang gloss banget. Jadi lama-lama walaupun awalnya tadi lembab ya, dia akan ngeset matte. Dan setelah ngeset matte seperti ini, waktu aku katupkan di bibir aku rasanya masih nyaman dan ringan. Udah gitu dia juga transfer proof, nggak nempel sama sekali di tangan aku. Itulah kenapa kalau dibandingkan dengan yang Revlon, sebenarnya kalau di aku sendiri ya, Hana Sui ini untuk ketahanannya lebih oke. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang berminyak sekalipun, dia tuh stay-nya masih lebih tahan gitu di bibir aku. Untuk yang Hana Sui ini secara wanginya, dia ini kayak wangi-wangi manis seger aja, manis lip tint gitu. Cuman kalau terlalu dekat agak menyengat ya, jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya nggak suka wewangian tuh, tahan-tahanin dulu di awal karena setelah ngeset udah aman. Oh ya, untuk netonya harga terupdate, kalian bisa langsung klik linknya aja di bawah. Untuk masing-masing produknya aku sudah sediain. So, kalian bisa tahu nih untuk harga yang sekarang tuh berapa. Masuk ke lip tint ketiga, ini masih dari brand lokal yang mungkin banyak banget yang suka ya. Ini dari You yang Neon Lasting Tint. Awal kemunculannya banyak banget juga dari kalian yang langsung pengen aku nge-review. Dan di sini yang akan aku swatch adalah shade yang casual. Karena warnanya seperti yang bisa kalian lihat di situ, dia kayak coklat orange tapi agak sedikit kemerahan gitu. Jadi agak berbeda dari Revlon dan Hana Sui tadi ya. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku. Untuk dari segi teksturnya sebenarnya ini mirip Hana Sui tapi pigmentasinya agak beda. Jadi kayak perlu beberapa kali celup biar bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Cuman lagi-lagi si You ini seingat aku juga dia agak menggelap setelah beberapa kali swipe, jadi aku pakainya tipis-tipis aja. Yang pasti di situ sudah lumayan menyamarkan pinggiran bibirku ya. Untuk hasilnya sendiri juga mirip dengan Hana Sui, awalnya tadi dia lembab, tapi lama-lama setelah ngeset matte dia hasilnya kayak gini. Jadi nggak yang bener-bener matte kayak lip cream ya, masih ada tuh glow-nya sedikit di bibir. Udah gitu untuk garis-garis bibir aku sejauh ini untuk ketiga lip tint-nya masih aman ya, nggak yang kelihatan kering banget. Dan untuk You yang Neon Lasting Tint ini waktu aku katupkan di tangan aku, dia transfer proof. Itulah kenapa dia juga cukup tahan lama kalau misalnya kalian mau pakai seharian. Makan makanan berminyak, aku udah pernah tes waktu itu kayaknya aku makan ramen. Itu pun masih ada tuh di pinggiran bibirnya. Nih aku akan kasih tunjuk juga waktu dihapus menggunakan micellar water masih kelihatan ada stain orange-nya gitu. Jadi butuh kayak cleansing oil gitu biar bener-bener bersih ya ngehapusnya. Lip tint yang keempat dari House of Hur, ini sebenarnya kemarin juga sempat aku rekomendasikan di best lip tint natural favorit aku. Karena kalian bisa lihat sendiri ini warnanya, dia kayak hint yang bener-bener nude kecoklatan. Dan di situ warnanya kelihatan paling soft di antara tiga sebelumnya. Dan untuk teksturnya sendiri dia kayak milky gel tint, dengan coveragenya sih sebenarnya waktu dipakai di bibir aku itu nggak yang bener-bener langsung nutup gitu. Apalagi di bagian atas bibir aku kan lebih gelap ya pinggirannya. Jadi kayak perlu celup lagi, barulah aplikasikan lagi. Cuman nggak masalah banget, di bibir aku rasanya juga nggak berat ya. Untuk finishnya sendiri dari Garden Glossy-nya Hur ini sih yang paling kelihatan glossy dari yang sebelumnya. Di situ bener-bener terkesan bibir yang sehat banget, ngeplam gitu ya. Itulah kenapa ini jadi salah satu warna lip tint favorit aku. Karena finishnya agak glossy, pastinya waktu dikatupkan di tangan aku, dia ini masih ada transfer tipis ya, cuman nggak terlalu banyak, jadi masih aman banget. Hasilnya kayak gini waktu dipakai di bibir aku, bener-bener super lembab dan juga nyaman sih di bibir. Cocok buat kalian yang mungkin punya tipe bibir kering karena ini akan menghidrasi ya. Dan seingat aku dipakai malam sampai sore pun dia ini nggak membuat bibir aku kering. Untuk ketahanannya, makan makanan berminyak dia tuh masih ada stay-nya. Nih aku akan kasih lihat ya waktu dihapus. Kelihatan di bibir aku masih ada hint oranye gitu. Walaupun sih bisa dibilang kalau dibandingkan Hana Sui ataupun You Neon Lasting tadi, ini tuh stay-nya kayak lebih soft. Rekomendasi yang kelima masih dari brand lokal lagi ya. Akhir-akhir ini sering aku sebut
Karena memang ini shade warna baru yang sekarang udah sold out, semoga aja segera di restock ya. Pasti kalian udah bisa tebak, yaitu dari Reka yang Glow Up Tint di shade Dynamic. Kenapa aku suka banget? Kalian bisa langsung lihat aja nih swatches-nya di tangan aku. Dia kayak warna-warna nude peach kecoklatan yang bener-bener soft. Jadi kalau kemarin kalian nanya nih bedanya apa dengan stylenya Revlon, kalian bisa lihat sendiri di situ. Kalau yang Revlon kan seperti warna orange yang seger gitu, sedangkan yang ini tuh peachy soft. Dipakai di bibir aku beberapa kali swipe, pastinya dia sudah bisa langsung mengcover pinggiran bibirku yang gelap, nggak perlu dicelup lagi. Dengan finish yang awalnya lembab glossy, tapi lama-lama dia akan ngeset matte. Pas sudah ngeset matte kayak gini sih nyaris transfer proof menurut aku, bahkan seingat aku setelah didiamkan lumayan lama dia tuh udah nggak transfer gitu. Dan setelah dihapus di shade Dynamic ini dia tuh langsung gampang hilang, cuman kayak masih ada stain-nya gitu di bibir aku. Walaupun sih kelihatan tipis ya, tapi untuk warna yang lainnya kayak kemarin tuh yang baru tuh apa aja sih aku lupa, ada 2 warna, yang satu merah yang satu pink. Itu tuh stain-nya kayak lebih kuat daripada yang Dynamic-nya ini. Tapi karena melihat kecantikan warnanya, aku rasa sih tetap ini yang jadi favorit aku dari Reka Glow Up Tint. Karena bener-bener ya, nih kalian bisa lihat sendiri, natural yang kelihatan cantik banget, nggak terlalu pucat, jadi masih cocok juga untuk semua skin tone. Coba dong kalian komen-komen di bawah kalau udah nyobain shade yang Dynamic-nya Reka, kayak gimana sih hasilnya di kalian. Dan akhirnya ini yang terakhir ya, masih dari brand lokal juga, yaitu Second Date. Karena kan kemarin mereka habis mengeluarkan 2 varian warna baru ya di volume 2-nya. Jadi sekarang untuk tekstur dari Milky Gel Lip Tint-nya Second Date itu sudah diupdate ya, yang terbaru. Kayak menurut aku sih lebih pigmented aja dan berasa lebih lembab gitu aja. Setelah dipakai seharian pun, kemarin aku udah tes ketahanan lengkap, dia itu nggak membuat bibir aku kering. Dan sekarang yang mau aku rekomendasikan salah satu shade warna barunya, yaitu yang Cafe. Karena memang dia tuh hintnya sebenarnya masih kecoklatan, tapi ada percampuran dengan merahnya gitu. Jadi coklat kemerahan yang lama-lama kalau misalnya ditimpa agak tebel, dia tuh lebih ke merah coklat sih. Jadi di sini aku pakainya lagi-lagi tipis aja. Karena dipakai tipis aja, shade yang Cafe ini coveragenya udah bagus. Dia bisa menutupi pinggiran bibirku yang gelap. Finishnya sendiri bisa dibilang ini mirip yang Reka. Awalnya lembab sehat yang agak glossy, tapi lama-lama setelah ngeset matte, pastinya dia jadi transfer proof ya. Udah gitu finishnya di bibir aku walaupun matte ada glow-nya dan juga ringan waktu dikatupkan. Jadi kayak nggak pakai apa-apa gitu. So untuk shade yang Cafe ini dipakai di bibirku seperti ini. Bisa dijadikan salah satu referensi kalau kalian pengen cari warna coklat kemerahan yang sudah cukup bold ya. Kalau buat aku, untuk acara-acara malam ini bakal cakep banget. Apalagi untuk dalaman ombre ya. Aku udah pernah tuh gabungkan Cuddle dan juga Cafe untuk ombre, itu hasilnya cantik banget. Oke, itu tadi ya untuk swatches lengkap dari lip tint aku dengan warna nude, peach, orange, kecoklatan yang cantik-cantik banget. Aku akan kasih tunjuk lagi nih untuk screenshotnya kalau misalnya kalian masih mau lihat-lihat perbandingan warnanya. Kalau menurut aku yang paling mirip dengan Revlon itu adalah yang Hana Sui Tindorable Lip Stain tadi di shade 05 Coral. Dengan catatan kalian pakainya tipis-tipis aja, jangan beberapa layer ya, karena nanti dia akan menggelap. Terus sekarang aku mau coba hapus nih untuk seluruh lip tintnya. Bisa kalian lihat di situ semuanya nge-stand di tangan aku, padahal itu baru aja aku aplikasikan ya. Jadi kalau untuk makan makanan nggak ada yang bener-bener hilang banget. Tapi terlihat yang paling stain-nya kuat di situ adalah dari Hana Sui Tindorable dan juga You Neon Lasting Tint. Jadi kalau misalnya kalian tanya mana stain-nya yang paling kuat, kalian bisa pilih dari salah satunya aja, You atau Hana Sui ya. Karena memang dari finishnya mereka mirip, udah gitu sama-sama transfer proof setelah ngeset, jadi wajar kalau kelihatan lebih tahan stain-nya di situ. Tapi kalau buat aku sendiri sebagai pecinta natural, sejauh ini yang paling aku suka adalah dari Hur dan juga Reka ya. Karena itu benar-benar warna soft nude peach kecoklatan yang aku suka. Dan setelah lihat dari beberapa swatches-nya nih, kira-kira mana favorit kalian atau kalian sudah punya shade yang apa dari semua lip tint-nya? Kalian bisa sharing dong dengan komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi. Bye!